13 Juli 2020 jadi masa kelam bagi penduduk 6 kecamatan di Luwu Utara. Berada di cincin api Pasifik dan di pertemuan lempeng bumi Indonesia, rentan terjadi bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, bahkan tsunami. Pemirsa, kita akan memperlihatkan bagaimana tadi terjadinya longsor di Brebes, Jawa Tengah. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, dengan laut yang melintang dari Sabang sampai Merauke, dengan garis pantai terpanjang sejumlah 99.093 km, pulau sebanyak 17.504, dan gunung aktif sejumlah 172. Indonesia terletak di kawasan lingkaran cincin api geografi yang dilalui 3 lempeng tektonik, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Australia. Oleh sebab itu, Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, maupun tsunami. Iklim tropis yang ada di Indonesia juga mempengaruhi fenomena alam seperti curah hujan yang tinggi memudahkan terjadinya tanah longsor. Namun, secara garis besar, penyebab terjadinya bencana alam di Indonesia yakni karena faktor alam dan perbuatan manusia. Bencana alam karena faktor alam, misalnya gempa bumi, letusan gunung, badai, maupun yang disebabkan bukan karena ulah manusia. Sedangkan bencana karena perbuatan manusia, yakni penebangan hutan secara liar, penebangan liar, pembuangan limbah sembarangan, dan masih banyak lagi. Bencana alam akan menimbulkan kerusakan dan kekacauan yang serius. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial masyarakat. Kekacauan di mana-mana, kerugian yang besar, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa akibat yang sering kita temui setelah bencana alam. Yang pertama, bencana alam mengakibatkan sumber air bersih berkurang karena tercemar oleh lumpur maupun debu. Yang kedua, terjadinya kebakaran hutan dan tumbuhan lainnya. Yang ketiga, banyaknya korban baik manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang keempat, lahan pertanian dan pemukiman warga menjadi rusak yang mengakibatkan gagal panen. Yang kelima, rusaknya fasilitas jaringan transportasi, putusnya jaringan listrik, dan runtuhnya jembatan. Yang keenam, danau menjadi dangkal dan tanggul jebol. Bila kita kaitkan dengan pendidikan, maka fasilitas pendidikan pun akan terkena dampak. Bisa saja sekolah runtuh, rusak, dan tidak dapat ditempati, maka kegiatan belajar mengajar akan terhambat bahkan terhenti. Sedangkan apabila proses belajar mengajar menunggu perbaikan fasilitas sekolah akan membutuhkan waktu yang lama, dikhawatirkan hal ini bisa berdampak pada keterlambatan belajar. Meskipun masih bisa belajar, namun pastinya dengan kondisi yang tidak normal seperti pada tenda darurat yang terkadang tidak terhindarkan dari panas dan hujan. Hal ini juga mempersulit kegiatan belajar, belum lagi jika ada bencana susulan. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran masyarakat mengenai bencana alam, khususnya anak sekolah yang rentan jika bencana terjadi saat jam pelajaran. Faktor penentu tingkat keselamatan akibat bencana alam di sekolah adalah hal penting untuk memperhatikan, mengingat bencana alam merupakan fenomena yang dapat terjadi kapan saja. Pelatihan kesiapsiagaan dan edukasi menjadi hal yang penting dalam bagian preventif sebelum terjadinya korban di kalangan sekolah, terutama pada siswa. Ini membuat sebuah inovasi untuk membantu memulihkan pendidikan pasca bencana dengan membuat kontainer classroom. Kontainer classroom merupakan truk kontainer yang dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa dimanfaatkan untuk kelas ruang sementara. Kontainer classroom ini adalah suatu inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam keadaan darurat pasca bencana. Kontainer classroom dapat dimodifikasi dan digunakan di mana saja, dapat dipindah, serta disesuaikan dengan kebutuhan. Siswa dapat belajar di dalam kontainer yang telah didesain untuk pembelajaran ketika sekolah masih direhabilitasi karena adanya bencana. Di dalam kontainer classroom sudah terdapat fasilitas seperti pendingin ruangan, toilet, meja lipat, alat tulis, papan tulis, karpet, dan sebagainya.
Konsep kontainer classroom sama seperti modifikasi masjid keliling untuk Olimpiade Tokyo. Truk ini dimodifikasi bisa melebar ke samping dengan mengembangkan kontainer yang dapat memuat kurang lebih 15-50 siswa. Untuk belajar di dalam kontainer tersebut, terdapat 3 tipe truk yang dapat digunakan, yakni tipe truk engsel double atau kecil, truk trintin atau sedang, dan truk tronton atau besar. Hal ini juga dapat mempermudah akses menuju tempat yang terpencil. Kontainer classroom diangkut pada saat belum disusun dan setelah sampai pada tempat tujuan, baru kemudian dapat disusun sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Kontainer classroom digunakan saat pasca bencana untuk menggantikan tempat sekolah darurat agar nyaman. Hal ini dikarenakan jalanan Indonesia tidak semuanya luas, sehingga juga dapat mempermudah akses menuju tempat yang terpencil.